Pada pagi yang tampak biasa di tanggal 19 Oktober 1987, dua kereta penumpang melaju di jalur yang sama di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan menit, perjalanan rutin itu akan berubah menjadi bencana terbesar dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Dentuman keras, kepulan asap, dan tangisan korban meninggalkan luka yang tak pernah hilang hingga kini. Sebuah tragedi yang lahir dari kesalahan kecil, namun berakhir dengan kehilangan besar. Bagaimana ceritanya? Simak kronologinya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanggal 19 Oktober 1987, langit Jakarta tampak cerah. Udara pagi di kawasan Bintaro terasa segar. Burung-burung masih bersahutan di antara pepohonan. Warga berangkat kerja, anak-anak bersiap ke sekolah. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu akan berubah menjadi hari paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Di jalur rel antara Pondok Ranji dan Kebayoran, dua kereta penumpang melaju saling berhadapan di jalur tunggal. Sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, kereta KA 225 Rangkas Bitung Jakarta Kota meninggalkan stasiun. Penumpang pagi itu ramai. Sebagian pekerja kantoran, pedagang, dan pelajar. Di waktu hampir bersamaan, dari arah berlawanan, kereta api 220 Tanah Abang Merak juga berangkat. Jalur yang mereka tempuh hanya satu, dan seharusnya diatur agar tidak ada dua kereta yang berpapasan di sana. Namun pagi itu, sistem yang rapuh dan miskomunikasi antara petugas menjadikan dua raksasa baja itu melaju menuju bencana. Sekitar pukul 7 pagi, suara dentuman keras mengguncang kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Warga sekitar yang sedang berjualan dan berjalan kaki tiba-tiba mendengar ledakan seperti bom. Tak lama kemudian, mereka melihat asap hitam membumbung tinggi dari arah rel. Beberapa orang berlari, mengira itu kebakaran. Tapi begitu mereka tiba di lokasi, pemandangan mengerikan menyambut mata mereka. Dua kereta bertabrakan, saling menghantam. Gerbong depan hancur, besi melipat seperti kertas, dan teriakan minta tolong terdengar dari dalam reruntuhan. Tubuh-tubuh korban terjepit, sebagian masih hidup, sebagian lain tak lagi bernyawa. Bau solar, darah, dan besi terbakar bercampur di udara. Dalam hitungan menit, tragedi ini mengguncang seluruh negeri. Lebih dari 150 orang tewas, ratusan lainnya luka berat. Sebuah tragedi yang seharusnya bisa dicegah andai saja sistem bekerja dengan benar. Media nasional segera menyebutnya sebagai tragedi Bintaro. Foto-foto mengenaskan menghiasi halaman depan koran, memperlihatkan gerbong yang remuk dan tumpukan tubuh korban. Dunia seakan berhenti. Pemerintah, militer, hingga relawan warga berbondong-bondong datang membantu evakuasi. Namun apa yang tersisa hanyalah puing-puing, tangisan, dan penyesalan. Tragedi ini bukan hanya soal kelalaian manusia, tapi juga lambang rapuhnya sistem transportasi di masa itu. Ia menjadi peringatan keras bahwa keselamatan publik tidak bisa diabaikan. Sejak pagi itu, Bintaro tidak pernah sama lagi. Nama Bintaro menjadi sinonim duka. Luka yang masih diingat hingga puluhan tahun kemudian. Kronologi tragedi Bintaro 1987 berawal dari kesalahan koordinasi antara dua petugas stasiun yang seharusnya mengatur perjalanan di jalur tunggal. KA 225 Rangkas Bitung Jakarta Kota yang dikemudikan masinis Suyono dijadwalkan lebih dulu memasuki lintasan antara Pondok Ranji dan Kebayoran. Di sisi lain, KA 220 Tanah Abang Merak dengan masinis Purwanto juga telah mendapat izin berangkat dari Tanah Abang. Masalahnya, kedua kereta sama-sama mendapat sinyal jalan untuk jalur yang sama. Padahal hanya cukup untuk satu arah. Sekitar pukul 6.45, KA 225 melaju dari arah barat, melewati stasiun Sudimara dengan kecepatan sedang. Di waktu hampir bersamaan, KA 220 sudah meninggalkan stasiun Kebayoran menuju barat. Antara dua stasiun itu, tidak ada sinyal otomatis maupun sistem komunikasi radio yang bisa memperingatkan adanya kereta lain.
Semua masih manual. Bendera, telepon kabel, dan kepercayaan antar petugas. Beberapa menit kemudian, dua kereta itu semakin dekat tanpa menyadari bahaya di depan. Warga sekitar rel sempat melihat keduanya melaju dengan kecepatan tinggi dan membunyikan klakson panjang. Tanda ada sesuatu yang salah. Tapi sudah terlambat. Pukul 7.00 WIB. Di kilometer 11 antara Pondok Ranji dan Kebayoran, dua kereta itu bertemu. Benturan keras mengguncang tanah. Suaranya terdengar hingga radius 1 kilometer. Gerbong depan hancur total. Mesin terangkat dan logam menjerit memantul di udara. Tubuh penumpang terpental keluar. Sebagian terjebak di antara besi dan kursi yang remuk. Dalam sekejap, seluruh area menjadi lautan asap dan kepanikan. Penduduk sekitar berlarian mendekat. Mereka menemukan pemandangan yang sulit dipercaya. Orang-orang berlumuran darah, tangisan, dan jeritan, minta tolong dari dalam gerbong yang ringsek. Api kecil mulai muncul dari bahan bakar yang bocor. Dalam waktu singkat, suasana berubah menjadi kekacauan total. Tragedi ini terjadi hanya dalam 12 menit perjalanan. Namun dampaknya mengguncang satu bangsa. Sebuah tabrakan frontal di jalur tunggal yang seharusnya aman, kini menjadi bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah kereta api Indonesia. Ketika kabar tabrakan menyebar, warga dan aparat segera berduyun-duyun ke lokasi. Namun mereka tak siap menghadapi skala bencana sebesar itu. Dua gerbong utama remuk tak berbentuk, dan di dalamnya masih banyak korban yang terjepit. Tim SAR, polisi, dan relawan harus bekerja keras dengan alat seadanya, linggis, palu, bahkan tangan kosong, untuk mengeluarkan para korban. Bau besi panas, solar, dan darah menyengat hidung. Jeritan minta tolong terdengar di antara bentangan logam yang melipat. Banyak korban masih sadar, memohon air dan bantuan. Beberapa relawan menangis sambil berusaha menenangkan mereka. Seorang ibu ditemukan memeluk anaknya yang sudah tak bernyawa. Seorang pria duduk diam menatap kosong. Tangannya masih memegang tiket yang belum sempat disobek. Evakuasi berlangsung hingga malam hari. Lampu Petromax didirikan di sekitar lokasi karena listrik belum menjangkau area itu dengan baik. Petugas medis bekerja tanpa henti. Rumah sakit Fatmawati dan RS Cipto Mangunkusumo kewalahan menerima korban. Banyak mayat yang tak bisa dikenali, wajahnya rusak akibat benturan keras. Identifikasi dilakukan melalui pakaian, jam tangan, atau benda pribadi. Salah satu saksi, Ibu Sumarni, penjual nasi uduk di dekat lokasi, berkata, "Saya pikir ada pesawat jatuh, suaranya keras sekali. Begitu sampai, saya lihat orang-orang berlumuran darah, menjerit-jerit. Saya bantu sebisanya, tapi terlalu banyak hari itu. Jakarta berkabung. Pemerintah menurunkan TNI untuk membantu proses evakuasi. Presiden Soeharto mengutus pejabat tinggi meninjau lokasi. Dalam laporan resmi, jumlah korban meninggal mencapai 156 orang, sementara lebih dari 300 orang luka-luka. Namun beberapa sumber lain menyebut jumlah sebenarnya jauh lebih besar, karena ada korban yang tak terdata. Evakuasi baru benar-benar selesai 2 hari kemudian. Setiap jenazah diangkat dengan hati-hati, dibungkus kain putih, lalu dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Tangisan keluarga korban mengiringi setiap langkah petugas. Tragedi Bintaro menjadi luka nasional, simbol ketidakberdayaan manusia di hadapan kesalahan sistem yang fatal. Beberapa hari setelah kejadian, tim investigasi gabungan dibentuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA. Tujuannya jelas, mencari tahu siapa yang salah dan bagaimana tragedi sebesar ini bisa terjadi. Penyelidikan berlangsung intens. Petugas memeriksa catatan perjalanan, komunikasi antar stasiun, serta kesaksian para pegawai. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan bahwa kesalahan bukan semata pada masinis, tetapi pada sistem komunikasi antar stasiun yang gagal memastikan jalur aman. Petugas PPKA di stasiun Sudimara memberikan sinyal jalan kepada KA 225, sementara di sisi lain petugas di stasiun Kebayoran juga memberi izin pada KA 220. Tidak ada sistem pengaman otomatis yang mencegah dua kereta memasuki jalur yang sama.
Saat itu, perkeretaapian Indonesia masih menggunakan sistem manual. Radio komunikasi di lokomotif belum tersedia, dan sinyal kereta dijalankan secara konvensional, menggunakan bendera dan telepon kabel. Kesalahan kecil bisa berujung maut. Masinis Purwanto dan Suyono terbukti menjalankan tugas sesuai perintah yang mereka terima. Mereka sama-sama tidak tahu bahwa ada kereta lain di jalur yang sama. Kedua orang itu gugur di tempat, menjadi korban bersama ratusan penumpangnya. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa penyebab utama adalah human error akibat sistem komunikasi yang tidak terintegrasi. Tragedi Bintaro kemudian dijadikan contoh besar di dunia perkeretaapian tentang bagaimana kelalaian kecil dapat berujung kehancuran masif. Pemerintah akhirnya memerintahkan evaluasi total sistem operasi kereta api nasional. Jalur Tunggal Bintaro menjadi prioritas untuk diubah menjadi jalur ganda, agar tabrakan seperti ini tidak terulang. Selain itu, PJKA mulai menerapkan sistem komunikasi radio antar stasiun dan lokomotif. Namun semua perubahan itu datang setelah ratusan nyawa sudah melayang. Hari-hari setelah tragedi itu diisi duka dan kesedihan mendalam. Ribuan orang memadati rumah duka, rumah sakit, dan lokasi kejadian. Koran-koran menampilkan foto-foto memilukan. Gerbong hancur, rel terpelintir, dan keluarga yang menangis di antara kantong jenazah. Bintaro menjadi lautan tangis. Bagi keluarga korban, luka itu tak pernah sembuh. Ada yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu perjalanan. Ada yang selamat tapi kehilangan kaki, tangan, atau wajahnya cacat permanen. Hingga puluhan tahun kemudian, sebagian dari mereka masih trauma setiap kali mendengar suara kereta lewat. Pemerintah melakukan berbagai perubahan. Jalur Bintaro akhirnya digandakan, dan sistem sinyal otomatis dipasang. Namun tragedi itu tetap menjadi catatan hitam yang tak bisa dihapus. Setiap tahun, menjelang tanggal 19 Oktober, selalu ada doa dan tabur bunga di lokasi kejadian untuk mengenang para korban. Bagi Indonesia, tragedi Bintaro 1987 bukan sekadar kecelakaan kereta. Ia adalah pelajaran besar tentang harga sebuah kelalaian, tentang nyawa manusia yang tak ternilai, dan tentang pentingnya sistem yang bekerja tanpa celah. Kini, di tempat yang dulu menjadi saksi tabrakan maut itu, kereta-kereta modern melintas setiap hari membawa ribuan penumpang. Jalur itu tampak tenang, seolah tak menyimpan kisah apapun. Namun bagi mereka yang tahu sejarahnya, setiap suara roda besi di atas rel adalah pengingat bahwa di balik kemajuan ada darah dan air mata yang pernah tumpah di sana. Tragedi Bintaro 1987 menjadi pengingat abadi bahwa keselamatan bukan sekadar prosedur, melainkan nyawa manusia yang dipertaruhkan setiap hari. Dari peristiwa itu, Indonesia belajar betapa mahal harga sebuah kelalaian. Kini, rel-rel kereta di Bintaro mungkin sudah sunyi dan rapi. Tapi gema duka dari tabrakan maut itu masih bergema di hati bangsa, agar sejarah kelam itu tak pernah terulang lagi.